Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa seputar info. Kalau kita berbicara masalah uang, maka akan berkaitan dengan masalah kekuasaan. Karena uang dan kekuasaan itu ada saling keterikatan. Di mana sedikit uang maka kekuasaan atau pengaruh akan sedikit berkurang, tetapi dengan banyak uang akan mempengaruhi kekuasaan dan kekuasaan akan mempengaruhi situasional di lingkungannya. Maka yang sedang viral sekarang memang terus disuarakan terus oleh di berbagai media adalah masalah pagar laut. Ini akan menjadi misteri sampai kapanpun karena pagar laut ini adalah jelas bahwa ini ada sesuatu di balik ini semua, karena jelas terlihat oleh mata, kasat mata melihat bahwa ada pemagaran di laut, dan ini jelas-jelas adalah suatu pelanggaran jelas bahwa laut tidak boleh ada yang membatasi. Laut adalah milik negara, sehingga terjadi ada kapling-mengkapling sehingga keluar ada sertifikat SHGB dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, inilah di balik kekuasaan ada uang di balik kekuasaan. Uang dan kekuasaan akan bermain di sini jelas. Tentunya tidak sekonyong-konyong datang bambu begitu saja di laut, pasti ada yang mengoperasionalkannya. Dan kalau kita lihat berapa banyak bambu-bambu yang ada di laut, itu kan hitungannya bisa ratusan, bisa ribuan, mungkin juga bisa jutaan dari sekian kilometer yang ada. Dan tentu menempuh waktu yang sangat panjang. Permasalahannya adalah tahun 2025 pagar laut ini baru dibahas dan baru viral dan baru ini mencuat ke permukaan. Sedangkan proses pemagaran butuh waktu yang cukup lama dan adanya operasional, adanya pergerakan-pergerakan daripada sekelompok manusia. Tetapi kenapa baru sekarang tahun 2025 ini baru mencuat ke permukaan dan baru Presiden Bapak Prabowo menginstruksikan untuk membongkar bambu-bambu yang ada di laut. Padahal berarti kalau kita punya kenyataan bahwa berarti bahwa pagar laut itu sudah dilaksanakan di periode masa Bapak Jokowi, ya. Jelas karena ini pasti sudah berlangsung lama. Pasti kita berasumsi, wah, kepemimpinan Bapak Jokowi dulu tidak berani. Jangan dulu berpikiran seperti itu, tetapi adalah berarti akan kita bisa menilai sekarang bahwa pada saat kepemimpinan Pak Jokowi ada apa sehingga pagar laut ini kok bisa didiamkan. Sedangkan kita tahu bahwa pagar laut ini memakan waktu yang cukup lama. Dan jelas di sini ada pelanggaran, tidak ada perizinan dan lain sebagainya. Tapi pada saat masa kepemimpinan Bapak Jokowi, nah sekarang kita jangan melihat Bapak Jokowi yang tapi adalah siapa di balik Bapak Jokowi itu. Kalau kita mau bicara oligarki, siapa kalau oligarki? Siapa di belakang itu semua? Tentu akan kita dengar ini pendapat dari salah seorang yang mengatakan dengan gamblang. Coba kita dengarkan ya. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya? Ya, dari Jokowi ke Prabowo. Bedanya apa memangnya? Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan. Oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan, preman, ormas, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya 2. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Dan ini sebetulnya Abang bicara begini karena melihat, mengalami sendiri, atau asumsi, analisa soal oligarki karena ini sudah perubahan kepemimpinan, makanya sekarang menjadi lebih berani untuk mengungkap, untuk menyebut nama. Itu dari asumsi atau memang ada buktinya, Bang? Awalnya adalah dari pengakuan teman-teman yang diaktivis, pengamat. Ketika dia ngomong Agung Sedai Group, dia ngomong soal aguan, dia harus bolak-balik ke Polda. Walaupun hanya saksi statusnya.
tapi kan melelahkan secara psikologis. Dan yang kedua, saya ngalami sendiri. Bayangkan saya hanya ngomong pik 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Apa tuh? Ya datang orang yang tidak saya kenal, ada telepon-telepon yang aneh, bahkan terakhir ya saya disomasi oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara. Ya, itu sebuah pengakuan dari seseorang ya, dan dia mengatakan bahwa ini ada sebuah perubahan. Ya, memang tidak menutup kemungkinan bahwa di balik ini semua, ya, sekali lagi tidak menutup kemungkinan ya, bahwa kekuasaan sebelumnya jelas berarti berbeda dengan sekarang. Ini kan sudah jelas bahwa pada saat masa Prabowo, pagar laut langsung dibongkar, sebelumnya tidak dibongkar, berarti ada apa di sebelumnya kan? Kalau sekarang 2025 dibongkar oleh Bapak Prabowo, berarti ada sebuah kesalahan. Yang namanya dibongkar, harusnya kan ada yang marah di sana, ya kan? Tapi sampai sekarang tidak ada yang marah dengan pembongkaran pagar laut. Tentu kan kita pertanyaan, punya siapa pagar laut itu? Siapa yang mengendalikan pagar laut itu dan siapa yang membangun pagar laut itu? Dibongkar oleh Bapak Prabowo, tidak ada yang protes di sana. Kenapa pada saat Bapak Prabowo dibongkar, pada saat Pak Jokowi tidak dibongkar? Ada apa? Apakah Bapak Jokowinya yang salah sebagai Bapak Presiden? Ataukah ada sesuatu hal? Ini yang sebenarnya menarik, karena di sini ada misteri berarti. Tadi disampaikan oleh seseorang bahwa dia mengatakan dengan berani bahwa ada perubahan kepemimpinan, ada oligarki di belakang dan sebagainya, ada yang mengendalikan di belakangnya, atau ada kong kali kong di belakangnya. Kita tidak tahu, ini hanya sebuah dugaan daripada masyarakat, kita menganalisa. Tapi sekali lagi bahwa yang jelas yang kita lihat adalah bahwa pada saat zaman Pak Prabowo ini berani dibongkar. Dulu tidak ada berani dibongkar. Satu hal yang sangat-sangat luar biasa, tetapi sekarang bukan masalah bongkar-membongkarnya, tetapi adalah sanggupkah dibongkar sampai ke akar-akarnya, bukan hanya bambunya saja, tetapi siapa di balik ini semua. Sehingga bisa terbit sertifikat, bisa dipetak-petak laut. Ya. Ini di balik ini semua, ini ada misteri, dan ini pasti bukan hanya segelintiran orang, tetapi adalah orang-orang besar di balik ini semua. Patut diduga sekali lagi, dugaan ya, karena kalau ada yang mengatakan aliansi jaringan JRP, Jaringan Rakyat Pantura, ataupun apalah itu namanya orang-orang Banten ya, pemuda Banten, bahwa mengatakan bahwa itu adalah sekumpulan, apa mungkin? Kalau kita lihat penghasilan daripada rakyat nelayan, bukan kita merendahkan, tetapi kita bisa mengukurlah dengan perbandingan bambu yang begitu banyak, apa mungkin mereka mengatasnamakan rakyat bahwa itu dibangun atas uang rakyat? Kan ini sangat-sangat tidak mungkin ya. Sontoloyo sekali yang mengatakan demikian kan. Nah, sekali lagi bahwa ini pasti ada sesuatu di balik ini semua. Ya, siapa di balik ini semua? Sempat disebut-sebut nama kalau Pak mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duwaji mengatakan dari Kongguan katanya. Kongguan di balik ini semua katanya. Ya, kalau misalkan ada Kongguan di balik ini semua, yang katakanlah dia rajanya daripada naga ya, apakah ini akan bisa ditumbangkan di era Prabowo? Ya, sekali lagi, uang adalah segalanya. Uang bisa menguasai kekuasaan. Uang bisa mengatur strategi. Semua dengan uang bisa berjalan. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo, dengan satu gerakan bahwa habis tuntaskan dan sekarang sudah diberantas dan sudah obrak-abrik untuk pagar lautnya, mudah-mudahan sekali lagi bukan hanya di pagarnya saja, bukan hanya di bambunya saja, tetapi orang yang ada di balik bambunya itu, yang konon katanya disebut
orang kepala naga. Ya, kita tidak tahu siapa ya, masyarakat sudah tahu semua. Kita tunggu saja sepak terjang dari Bapak Prabowo untuk bisa melawan ini semua, karena Pak Prabowo mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus bisa berdiri di tanahnya sendiri. Kita tunggu saja. Dan ini misteri yang sangat luar biasa, misteri yang harus bisa diungkap, dan kita tunggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.